Hai, kali ini saya mau ceritain film drama asal Jepang yang berjudul Her Grand Doctor atau Otoko no Usa yang rilis tahun 2014. Film ini disutradari oleh Ryuichi Hiroki dan dibintangi oleh Nana Ekura, Etsushi Toyokawa, dan lain sebagainya. Film ini mendapat rating 6,5 di IMDb. Film ini menceritakan tentang seorang kakek yang jatuh cinta kepada cucu mantan pujaan hatinya. Penasaran? Skui, kita simak. Film ini dimulai dengan adegan seorang perempuan dan anak kecil yang sedang melakukan pekerjaan celup kain. Tak lama terlihat seorang pemuda datang, lalu oleh perempuan itu diajak melihat hasil pekerjaannya. Di tempat penjemuran kain, sang pemuda tiba-tiba memeluk perempuan itu dari belakang. Adegan kemudian berpindah ke puluhan tahun kemudian. Tampak anak kecil di awal film telah tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik dan matang. Gadis itu bernama Sugumi Dozono, yang kita panggil saja Sugumi. Tampak dia sedang memperbaiki jam di dinding sesuai dengan kebiasaan sedari kecil. Lalu di suatu pagi ketika Sugumi sedang beberes rumah, dia mendapat telepon yang ternyata neneknya yang bernama Towa Shimoyashiki, kita panggil saja Nenek Towa, meninggal dunia. Upacara pemakaman segera dibuat dan tampak rekan-rekan dari mendiang hadir, termasuk keluarga dan tetangga. Pada pertemuan itu terungkap jika Sugumi belum menikah, padahal usianya sudah tergolong siap. Keluarganya pun membicarakan hal tersebut. Mendengar itu, Sugumi hanya diam dan tetap melayani tamu dengan baik. Setelah para tamu pulang, malamnya Sugumi bersih-bersih badan. Namun, karena dia madep belakang, jadi saya dan kalian tidak bisa melihat apa-apa. Pagi harinya, saat Sugumi gosok gigi, dia baru menangisi kepergian neneknya. Sambil menyiapkan minum untuk dirinya sendiri, dia pergi ke kotak surat untuk mengambil koran. Namun saat dia akan kembali, dia bertemu seorang kakek asing. Dia bernama Jun Kaieda. Kita panggil saja dia Jun. Jun lalu memperkenalkan diri jika dirinya adalah salah satu murid neneknya di kampus. Dan saat ini, dia bekerja sebagai pengajar di Universitas Kagoshima. Jun juga memberitahu jika dirinya tinggal di ruang kosong rumah itu karena Nenek Towa memberinya kunci agar dulu dirinya dapat masuk area rumah sewaktu-waktu. Kemudian di hari berikutnya, Jun selalu numpang makan di rumah utama karena kompor gas dia rusak. Bahkan Jun tak segan minta Sugumi untuk mengambilkannya tambahan nasi. Melihat kelakuan Jun, Sugumi hanya bisa diam tanpa usaha untuk mengusirnya. Melihat pria asing, para tetangganya mulai bertanya kepada Sugumi tentang Jun. Namun, Sugumi tak mampu menjelaskannya karena dia sendiri juga bingung. Bahkan setelah pulang berbelanja, Sugumi mendengar jika Jun sesumbar kepada tetangganya yang bernama Kayo tentang rencana Jun ingin menikahi Sugumi. Saat Sugumi protes, Jun hanya bilang jika dia baru berencana. Santuy banget ya ini kakek. Beberapa hari kemudian, teman Sugumi yang bernama Akimoto datang dan bermalam di rumahnya. Mereka banyak mengobrol, tampak Sugumi benar-benar senang. Bahkan Akimoto juga akrab dengan Jun dan menilai jika dia adalah pria yang baik. Mendengar itu, Sugumi tidak berkomentar apa-apa. Setelah menginap, Akimoto pulang. Namun, selama bertemu dia sempat memberitahu Sugumi jika pria yang dulu meninggalkannya, Nakagawa, akan bercerai. Dia juga memberitahunya bahwa dirinya akan menikah dengan kekasihnya. Esok paginya Jun pergi ke kampusnya. Rupanya di kampus Jun dikenal sebagai kakek yang banyak digemari oleh gadis-gadis. Namun dia tak menanggapi gadis-gadis tersebut. Di sisi lain, Sugumi berusaha untuk berdandan. Dia menggunakan kalung yang selama ini dia simpan. Sugumi-san! Sehari itu, dia pergi ke beberapa tempat, seperti menolong temannya yang bernama Tetsushi Sonoda di kantornya. Lalu, setelah itu, dia menemani Kayo di rumahnya. Selama mereka mengobrol, Kayo menitipkan pesan kepada Sugumi bahwa jika kelak dia menemukan pria yang dia cintai, maka perjuangkanlah dia dan jangan pernah lepaskan. Sugumi kemudian pulang lalu tidur. Sorenya Jun pulang.
Sugumi juga terbangun dari tidurnya dan segera menyadari jika kalungnya hilang. Sempat ditanya Jun mengenai apakah kalung itu penting, Sugumi menjawabnya tidak dan merendahkan dirinya sendiri. Mendengar itu, Jun marah dan menganggap jika Sugumi tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Jun kemudian segera pergi meninggalkannya. Malamnya, hujan deras dan Jun belum kembali. Lalu tak lama setelahnya Jun datang dengan baju basahnya. Kemudian, dia seperti orang yang akan memeluk Sugumi, namun ternyata dia mengalungkan kalung tersebut. Sugumi kaget, ternyata Jun pergi untuk mencari kalungnya. Dia sempat tersipu, namun segera berkata jika dia tak mungkin bersama Jun karena dulu Jun bersama neneknya. Esok malamnya, Sugumi, Jun, Tetsushi, dan satu temannya pergi ke pasar malam. Tampak jika Sugumi termenung melihat orang berpasang-pasangan. Jun lalu menggodanya, dan kemudian memutuskan untuk pulang dengan menggunakan sepeda. Terdengar jika Jun dan Sugumi bersenandung malam itu. Esok paginya di rumah mendiang Nenek Towa, Jun memperkenalkan diri lalu menyatakan cintanya pada Sugumi dan meminta restu dari keluarga besarnya. Dia juga menjelaskan jika dirinya tak ada hubungan apa-apa dengan Nenek Towa, karena dulu dia memang mencintai Nenek Towa, namun cintanya tak berbalas. Mendengar itu Sugumi terkejut dan hampir pingsan. Gentle nggak tuh, nembak langsung di depan keluarganya. Siang harinya ada surat datang untuk Jun. Ada tulisan si pengirim yang bernama Sayoko Kayeda. Awalnya Sugumi tampak biasa saja, namun di kamar Jun dia menendang Jun yang dianggap berbohong mengenai status lajangnya. Apakah Sugumi cemburu? Jun lalu menjelaskan jika Sayoko adalah saudara angkatnya. Sayoko mengirimi surat untuk mengabarkan jika orang tua angkat mereka telah meninggal dunia. Sugumi merasa bersalah mendengar hal itu, lalu berusaha memperbaiki suasana yang canggung. Esok harinya, saat Sugumi sedang di rumah, dia menemukan seorang anak kecil di rumahnya. Bocil itu bernama Makoto Tomioka. Diketahui jika Makoto ditinggal oleh ibunya yang bernama Harumi Tomioka di rumah Nenek Towa. Sugumi berusaha menelpon Harumi namun tak kunjung bisa. Melihat itu, Jun meminta Sugumi untuk melaporkan hal ini ke polisi karena dia meyakini jika Harumi sengaja menelantarkan Makoto. Setelah mereka lapor polisi, mereka memutuskan untuk merawat Makoto sementara waktu. Hari demi hari mereka lalui. Jun juga terlihat tegas mengajar Makoto terkait sopan santun. Sampai di suatu hari Makoto pergi dari rumah yang tentu saja membuat Sugumi dan Jun panik. Dengan sepeda, mereka mencari ke sana ke sini sampai pada malamnya Sugumi mendapat kabar jika petugas menemukan Makoto. Ketika mereka menghampiri Makoto, Jun langsung menggendongnya dan mengajak mereka makan. Tampak raut wajah lega dan bahagia dari mereka. Pada momen itu pun Jun diperlihatkan jika dirinya adalah seorang pria penyayang. Kemudian tiba saatnya di mana Makoto dijemput oleh ibunya. Awalnya biasa saja sampai saat Makoto menaiki mobil dan pergi. Di sana, Sugumi berlari mengejarnya lalu disusul oleh Jun. Pada adegan ini terjadi keharuan yang membuat hati sedih. Esoknya, ibu Sugumi datang berkunjung. Sugumi menyampaikan jika dia sudah tak bekerja dan akan meminjam uang untuk membeli rumah mendiang Nenek Towa. Jun kemudian menawarkan diri untuk membelinya. Mendengar itu, Kyoko senang dan mengkonfirmasi ulang apakah Jun akan menikahi Sugumi. Ya, jawab Jun. Mama Kyoko lalu pulang dengan hati gembira. Sore harinya, Sugumi datang ke kamar Jun dan mulai menggoda Jun. Mereka berlari ke sana ke sini seperti di film India sampai akhirnya keduanya terjatuh. Pada adegan tersebut tampak keduanya canggung, lalu Jun berinisiatif meraba kaki Sugumi. Karena tidak ada perlawanan dari Sugumi, Jun kemudian melancarkan gerakan-gerakan lainnya.
Esoknya, Jun dan Sugumi pergi ke Kyoto yang dimana itu adalah rumah Sayoko. Di sana mereka disambut hangat. Lalu, Sugumi mendapatkan fakta baru dari Sayoko mengenai asal-usul hubungan saudara Jun dan Sayoko. Disampaikan jika orang tua angkat mereka adalah anak dari seorang kaya yang memutuskan untuk tidak menikah dan merawat banyak anak-anak terlantar. Banyak saudara-saudara angkat mereka diadopsi oleh orang-orang, namun tidak untuk Jun dan Sayoko. Mereka tidak mau orang tua baru di hidup mereka. Namun, saat Jun kelas 2 SMA, ibu angkatnya menikah. Sejak saat itu, Jun kabur dari rumah dan tak pernah kembali sampai saat ini. Kurang lebih, Jun sudah pergi selama 30 tahun. Adegan kemudian berpindah ke Sugumi dan Jun yang jalan-jalan menggunakan mobil Sayoko. Mereka tampak mesra dan tampak cinta yang dalam dari mata mereka berdua. Beberapa hari setelahnya, tampak Jun dan Sugumi sedang berbincang di teras rumah. Jun mengatakan jika dirinya selama ini sulit untuk jatuh cinta karena perasaan dalamnya terhadap mendiang nenek tua. Jun juga mengatakan jika ada perasaan lega dengan meninggalnya nenek tua karena dengan itu membebaskan Jun dari harapan untuk mendapatkan nenek tua. Jun juga mengatakan jika setelah sekian lama menyendiri, dia akhirnya merasakan jatuh cinta kembali. Tentu hal itu membuatnya merasakan kembali gairah hidup. Saat sedang enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba datang mantan Sugumi yang bernama Nakagawa. Nakagawa kemudian to the point bilang ke Sugumi jika dia dan istrinya akan bercerai. Setelah itu, dia akan mengajak Sugumi menikah. Mendengar itu, Jun meradang dan secara santuy melancarkan serangan ke Nakagawa. Perkelahian pun terjadi. Nakagawa KO dengan luka gegar otak ringan. Dia langsung pingsan. Terlihat jika Sugumi lebih memperhatikan Nakagawa dulu dibandingkan Jun. Melihat itu, Jun terpana dan seperti menahan kesedihan yang dalam. Dasarnya orang baik, Sugumi segera membawa Nakagawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nakagawa kembali mengajak Sugumi menikah. Namun, dia menolaknya karena saat ini dia sudah mencintai pria lain. Saat Sugumi pulang ke rumah, tak nampak Jun di rumah. Sugumi menduga jika Jun telah pergi. Sugumi sedih, namun dia tak mampu berbuat banyak. Dia lalu menelepon Akimoto dan disalahkan atas sikapnya itu. Namun Sugumi menjelaskan jika dia harus menolong Nakagawa karena dia terlihat perlu ditolong lebih dulu. Mendengar omelan Akimoto, Sugumi semakin kepikiran. Lalu esoknya, dia curhat ke Kayo. Sugumi diingatkan jika dia tak boleh melepas orang yang dia cintai. Kayo juga menenangkan Sugumi bahwa Jun akan kembali untuknya. Malam harinya terjadi hujan badai di desa Sugumi. Bahkan, badai tersebut sampai menggerakkan tanah di pegunungan dekat desanya. Dia lalu bergegas ke rumah Kayo dan mengajak dia untuk mengungsi. Sempat tak mau, namun setelah Sugumi mengatakan jika dia tak bisa kehilangan Kayo, Kayo luluh dan mengikuti kemauan Sugumi. Sugumi akhirnya menggendong Kayo. Saat Sugumi kelelahan dan tak bisa lagi menggendong Kayo, Jun datang membawa senter. Seperti di film, Jun dengan kerennya menyelamatkan mereka. Esoknya, badai reda dan untungnya tak merusak tempat tinggal mereka semua. Diperlihatkan Sugumi pagi itu sedang mencelup kain seperti yang dilakukan mendiang neneknya. Lalu, datang kurir mengantarkan surat dari Makoto. Pada surat itu, dia menggambar lingkaran besar yang artinya saat ini kondisinya baik-baik saja. Sugumi sumringah. Lalu, dia memeluk Jun dari belakang. Adegan romantis ini menutup film. Ya, itulah alur film berjudul Her Grand Doctor yang rilis tahun 2014 silam. Pesan yang dapat kita petik, sabarlah Anda dalam perjuangan mendapatkan orang yang Anda cintai. Semoga teman-teman suka dengan ulasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam. Nomor 6, film.